Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayana, Fakultas Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Broadcast Jurnalis. Saya akan bercerita tentang kisah inspiratif dari buku berjudul Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Cerita ini kisah inspiratif dari seorang penulis terkenal yang bernama Charles Bukowski. Charles Bukowski dulunya adalah seorang pecandu alkohol, senang main perempuan, pejudi kronis, kikir, kasar, tukang utang, dan lainnya. Justru fakta ilmiah, fakta itulah yang menjadikan sosoknya sempurna untuk memulai buku ini. Bukowski bercita-cita menjadi seorang penulis, namun karyanya terus-menerus ditolak oleh sebuah majalah, sebuah penerbit, agen, agensi, jurnal yang pernah dihubungkan. Kata mereka, tulisannya sangat hancur, kasar, menjijikan, tidak bermoral. Begitu tumpukan surat penolakan bertambah tinggi, beban dan kegagalan tersebut mendorongnya ke dalam sebuah depresi yang kian diperberat oleh alkohol yang terus menghantui sebagian besar hidupnya. Sehari-hari Bukowski bekerja sebagai seorang penyortir surat di sebuah kantor pos. Ia digaji sangat rendah dan hampir seluruh uangnya dihabiskan untuk minuman keras, barulah sisanya dipakai untuk berjudi kuda. Singkat cerita, 30 tahun berjalan tanpa arti seperti itu. Hampir seluruh waktunya ada dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, perjudian, pelacuran. Kemudian saat Bukowski berusia 50 tahun, setelah seumur hidup merasa gagal dan membenci diri sendiri, seorang editor di sebuah penerbitan independen kecil menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Editor ini tidak menawarkan Bukowski segopok uang ataupun penjualan buku yang menjanjikan, namun dia menaruh ketertarikan yang ganjil terhadap si pemabuk atau pecundang ini. Itulah peluang pertama Bukowski, dan ia sadar mungkin itu satu-satunya yang bisa dapatkan. Bukowski menjawab tantangan sang editor dengan berkata, "Saya hanya bisa memilih satu dari dua pilihan, tetap bekerja di kantor pos dan bakalan sinting, atau tetap di luar sini menjadi penulis dan kelaparan. Saya lebih memilih kelaparan saja." Mungkin arti kelaparan di situ, dia sudah beberapa puluh tahun yang lalu mungkin dia mencoba menjadi seorang penulis, namun ditolak oleh penerbit atau agensi, sampai dirinya makin larut dalam dunia hitam itu. Namun dia lebih memilih keluar dari zona nyamannya. Dia mencoba, mungkin itu bisa disebut trauma, karena kegagalan itu yang dia sampai membuat dia depresi. Mungkin itu bukan hal yang sangat gampang untuk kita sampai depresi. Mungkin dia mencoba beratus-ratus kali, tapi dia memberanikan diri mencoba lagi, karena mungkin itu kesempatan pertama kalinya dipercaya oleh editor tersebut. Sampai akhirnya setelah mendatangi kontrak, Bukowski menulis novel pertamanya hanya dalam waktu 3 minggu saja. Judulnya sederhana, Post Office. Di dalamnya dia menulis didedikasikan untuk tak seorang pun. Kelak Bukowski mencatatkan diri sebagai seorang penulis novel dan puisi yang sukses. Dia terus berkarya menerbitkan 6 novel dan ratusan puisi, menjual lebih dari 2 juta kopi. Popularitasnya itu melampaui harapan setiap orang, terutama di ekspektasinya sendiri. Kisah Bukowski ibarat amunisi untuk kultur cerita inspiratif di zaman kita. Kehidupan Bukowski mewakili perjalanan hidup Amerika. Seorang pria yang berjuang apa yang diinginkan, tentang menyerah dan pada akhirnya meraih mimpinya. Mungkin
kalau dalam bahasa sekarang itu be yourself, never surrender, menjadi diri sendiri dan pantang menyerah. Dan pada akhirnya meraih mimpinya praktis ini seperti sebuah film. Kita semua menyaksikan cerita Bukowski dan berkata, apa kau bilang? Orang ini tidak pernah menyerah, orang ini tidak pernah berhenti mencoba, orang ini selalu percaya diri, ia gigih melawan segala rintangan dan akhirnya sukses. Jadi intinya dalam cerita Bukowski mengajarkan kita untuk menjadi diri sendiri, pantang menyerah, semangat atau gigih melawan segala rintangan dan berani menghadapi masalah. Karena kesuksesan itu tidak berjalan dengan apa yang kita lihat dahulu, mungkin sekarang atau di media sosial. Kebahagiaan atau kesuksesan itu berjalan dengan sangat normal, mempunyai mobil mewah, berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Mungkin itu salah, karena orang sukses di luar sana mengalami hierarki dan kesulitan yang sangat. Contoh saja Pak Khairul Tanjung, salah satu orang dalam jajaran terkaya di Indonesia yang punya buku berjudul Anak Singkong. Itu salah satu contoh di Indonesia orang sukses yang melewati segala masalah tanpa menghadapi dan menyelesaikan masalah itu, tanpa tidak lari dari masalah. Nah, yang menarik dari buku ini saya membaca itu tentang lingkaran setan. Ini sangat relate dengan hidup saya sih. Di sini dituliskan ada sebuah keanehan mental yang membahayakan otak Anda dan jika dibiarkan dapat membuat Anda gila. Saya yakin hal tersebut itu tidak terdengar asing di telinga Anda. Anda merasa cemas ketika harus menghadapi seseorang dan kehidupan Anda. Kecemasan tersebut membuat Anda tidak berdaya dan mulai bertanya-tanya mengapa Anda bisa begitu cemas. Nah, ini terjadi sama saya pribadi sih. Karena mungkin saya baru tahu bahasanya, ya ini namanya lingkaran setan, dimana pikiran saya ini tidak percaya diri untuk membuat video ini pun. Saya sangat terbata-bata karena ini dulu saya sangat susah berbicara, bukan maksudnya susah berbicara dengan orang lain, susah akrab dengan orang lain, sulit membuat pembicaraan baru. Saya tidak percaya diri, selalu cemas, selalu takut dijudge jelek oleh orang lain. Mungkin saya dulu berpikir waktu saya, mungkin ini transisi kedewasaan ya, dimana saya dulu berpikir bahwa untuk kehidupan itu tanpa akan menjalani tanpa adanya masalah. Tapi setelah sekarang banyak tanggung jawab, banyak cibiran, banyak tanggung jawab lah. Kita harus begini, tuntutan dari seseorang, kita harus ini, tuntutan dari keluarga, tuntutan dari orang sekitar yang membuat kita semakin kecil. Tapi itu saya sadar dengan membaca buku ini bahwa cara mengubah mindset kita atau pemikiran kita bahwa kita harus percaya diri dengan hidup ini harus kita hadapi, karena kesuksesan itu akan adanya masalah. Masalah itu adalah cara kita menjadi sukses, dan kebahagiaan itu kita yang buat. Mungkin itu saja karena durasinya untuk upload lama dan laptopnya error terus. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.